Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, siapa yang hari ini tidak masuk? Baik, masuk semua? Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita akan membaca Quran surat Al-An'am ayat 86. Kita baca bersama-sama ya. Ikuti Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu 25 Nabi. Sudah hafal apa belum? Baik, kita nyanyi sama-sama ya. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang Nabi Ilyas. Coba siapa yang masih ingat apa keistimewaan Nabi Ilyas yang kita telah pelajari? Yaitu Nabi Ilyas adalah orang yang sangat sabar, juga teguh pendirian. Kalian harus fokus ya dalam belajar, tidak boleh ngobrol dan tidak boleh main-main. Setelah kita mempelajari tentang kisah Nabi Ilyas ini, maka kalian diharapkan memiliki sikap kerjasama sebagai implementasi dari pemahaman kisah Nabi Ilyasa ini. Bisa memiliki sifat-sifat teladan Nabi Ilyasa dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang kita akan lewati pada pembelajaran kali ini menyimak penjelasan dari Bapak, kemudian kita mendengarkan salah satu video tentang kisah Nabi Ilyasa, kemudian kita akan berdiskusi supaya lebih paham lagi, dan kita akan saling bersoal jawab ya. Kita masuk kepada inti pembahasannya. Siapakah Nabi Ilyasa itu? Nabi Ilyasa adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ilyasa sebagai nabi. Ilyasa adalah seorang utusan Allah kepada bangsa Bani Israel. Ilyasa merupakan keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saat Ilyasa masih muda, ia menderita sakit. Nabi Ilyas alaihissalam datang ke rumahnya dan menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh, Ilyasa pun menjadi anak angkat Nabi Ilyas alaihissalam.
yang selalu mendampingi untuk menyeru ke jalan kebaikan. Ilyasa melanjutkan tugas kenabian setelah Nabi Ilyas meninggal. Nabi Ilyasa alaihissalam kemudian mendapati bahwa manusia pada waktu itu, kaum Bani Israel, begitu mudah kembali ke jalan kesesatan. Nah, itu terjadi tak lama setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam wafat, Bani Israel kembali ke kepercayaan yang dulu. Apa kepercayaannya? Yaitu menyembah berhala. Keadaan mereka sangat memprihatinkan. Kejahatan, kezaliman, dan kemaksiatan melanda negeri itu. Nabi Ilyas alaihissalam sebagai seorang nabi tak henti-hentinya menyeru mereka agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, bagaikan angin lalu, seruan Nabi Ilyas alaihissalam tidak dihiraukan oleh kaumnya. Walaupun demikian, Nabi Ilyas alaihissalam tetap sabar, berusaha sampai mereka benar-benar kembali ke jalan Allah. Tak kenal siang, tak kenal malam, Nabi Ilyas alaihissalam selalu memperingatkan kaumnya. Beberapa kali Nabi Ilyas alaihissalam memperlihatkan mukjizat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi mereka malah menyebutnya tukang sihir. Sama ketika mereka menyebut Nabi Ilyas alaihissalam pengacau. Ya, waktu itu Nabi Ilyas berdakwah. Sebelum Nabi Ilyas disebut pengacau. Setelah lama berdakwah, Nabi Ilyas alaihissalam dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mengikuti dan mentaati ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Dan pada akhirnya mereka, kaum Bani Israel, hidup makmur, rukun, tentram, berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beberapa tahun lamanya, wafatlah Nabi Ilyas alaihissalam. Kaumnya merasa sangat sedih atas meninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah beberapa tahun lama-kelamaan, kaum Bani Israel menjadi ingkar. Mereka meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Makin hari semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kedurhakaan mereka itu, Allah pun mengambil kenikmatan dan kesenangan dari mereka. Nabi Ilyas alaihissalam tidak mudah putus asa dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Berkat sifatnya yang pantang menyerah, akhirnya membuahkan hasil. Keteguhan Nabi Ilyas alaihissalam dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 86 yang telah kita baca di awal tadi. Yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat lain pada masanya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah singkat Nabi Ilyas alaihissalam adalah yang pertama, Nabi Ilyas pantang menyerah dalam mendakwahkan ajaran
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagai pelajar, kalian harus memiliki sifat pantang menyerah dalam meraih cita-cita. Yang kedua, untuk menjadi orang-orang yang terpilih dan unggul dibutuhkan kerja yang ikhlas, kerja keras, dan kerja cerdas. Ada tugas yang harus kalian selesaikan setelah mengamati materi pembelajaran ini. Kalian boleh bertanya apa-apa yang belum kalian pahami dari materi ini, dan saya akan bagikan lembar kerja yang harus kalian selesaikan pada masing-masing kelompok. Nah, di dalam kelompok kalian harus kompak satu sama lain, saling membantu ya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada tugas yang telah dibagikan. Setelah selesai nanti per kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, telaah kalian terhadap materi kisah Nabi Ilyasa ini. Nah, setiap kelompok boleh mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Baiklah anak-anak sekalian, pelajaran yang kita ambil pada hari ini adalah yang pertama, kesimpulannya apa? Nabi Ilyasa adalah pelanjut kekuasaan atau tugas dari Nabi Ilyas alaihi salam. Dan kemudian Nabi Ilyasa sanggup apa tidak? Nabi Ilyasa alaihissalam mampu atau sanggup menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Sebaliknya, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Coba, siapa yang bisa jawab? Sebutkan hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Satu, apa? Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, damai, tentram, dan makmur. Kenapa? Karena berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Terus apa lagi? Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kehidupan kebahagiaan dunia dan di akhirat kelak. Yang ketiga, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian, bagaimana keadaan kaum Bani Israel setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia? Ayo, gimana? Bani Israel kembali durhaka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup sehingga mereka dilanda kesengsaraan. Itulah yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dan mengambil hikmah serta teladan yang bisa kita
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.